الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى والاستقامة والذي أمر المسلمين بالأخوة الإسلامية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال الله في القرآن العظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang bertakwa muttaqin. Disebut muttaqin karena kita menjalankan imtisalul li awamirillah, menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabu nawahihi, menjauhi segala larangan Allah. Program Jumat rutin adalah ibadah Jumat. Setiap malam Jumat kita isi dengan pembacaan sholawat, yasin, tahlil, baca sholawat, dan termasuk amalan-amalan zikir-zikir malam qiyamul lail. Mudah-mudahan dari semalam sampai Jumat ini ibadah bapak-bapak sekalian hadirin saudara-saudaraku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan keberkahan, keselamatan, kesehatan, panjang umur dalam barokah, meniti karir, profesi apapun kita diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jangan lupa setiap momen kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Makhluk yang sangat agung, makhluk yang sangat hebat, pemimpin umat yang unggul, tidak ada bandingannya sedunia ini kecuali baginda Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu Sayyidul Mursalin, malah pemimpinnya para Rasul, Sayyidul Anbiya. Para nabi yang lain kalah. Nanti masuk surganya juga Rasul duluan beserta umatnya kita ini. Saudara, itulah dimuliakan Allah dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang azim. Azim itu agung, akhlak yang sangat hebat. Karenanya sebelum khotib membahas itu, berwasiat pada diri pribadi dan kita semua untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa. Ini penting karena rukun khutbah. Saudara boleh muter sejabotabek, boleh keluar negeri, Singapura, Malaysia, ke Jeddah, Mekah, Madinah, silakan. Rukun khutbah sama, ittaqullah haqqa tuqatih. Di PT Sedaya juga sama, wasiatnya ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Kesimpulan akhir takwa itu adalah menjalankan perintah Allah, menjalankan Allah. Jabarannya sangat luas. Kalau saudara ngaji, dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hebat itu orang-orang bertakwa. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang gaib, beriman akhirat, beriman akan mati, beriman ada hisab. Hidup ini gak selamanya. Semua amal perbuatan akan dihisab. Beriman kepada kiamat. Hidup mah suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Jadi orang Islam di mana aja karakteristiknya sholat. Orang Islam itu cinta masjid. Orang Islam cinta musola. Orang Islam suka jamaah. Jangan hidup sendirian. Hidup itu enak berjamaah. Maka konsepnya ahlus sunnah wal jamaah. Ahlu itu artinya ahli. Apa ya? Ahli itu tukang. Ahlu sunnah ya tukang ngamalin sunnah. Wal jamaah seneng banget jamaah. Jamaah sholat, jamaah zikir, jamaah tahlil, jamaah maulid, jamaah berjanji.
namanya jamaah, artinya persatuan, senang berorganisasi yang baik-baik, apapun lah itu namanya. Saya tidak bicara ormas ya. Sidang Jumat juga Allah Subhanahu wa taala. Ini momen bulan Maulid. Saudara-saudara dari ujung ke ujung mengadakan peringatan hari besar Islam Maulid. Silahkan ya. Dan itulah bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Sedangkan teman-teman sebagian yang nggak suka Maulid, nggak usah jelek-jelekin Maulid. Yang nggak demen ya diem aja. Tapi bahwa kita sepakat bahwa kita cinta Nabi Muhammad, apapun alirannya cinta Nabi. Nah cinta Nabi itu wujudnya salah satunya ngadain Maulid. Nggak ngadain ya nggak apa-apa, karena bukan kewajiban. Tapi saudara, itu penting, karena kalau kita sebagaimana suami dan istri, suami bilang saya cinta sama kamu, apa buktinya cinta? Wanita kan hobinya hubus syahwat minan nisa. Senengannya itu wanita apa itu? Hal-hal yang mewah, keduniaan, emas-emasan, fulus lah kira-kira, duit. Coba aja Anda bilang cinta kepada istri Anda nggak ngasih duit. Bagaimana tuh istri kita? Katanya cinta, nggak bagi duit. Habis gajian duitnya nggak dikit bagi sama bini. Marah itu istri. Kalau Rasulullah mah nggak marah, nggak dihormati. Bukti cinta kepada Rasulullah, tegakkan Islam, teruskan perjuangan, lanjutkan dakwah, lanjutkan ngajinya, makmurkan masjid, sholat jamaah, kecuali tertidur. Nah, kalau ketiduran, as-salatu khairum minan naum, dia masih enak tidur. Sholat lebih baik daripada tidur. Dibalik, an-naumu khairum minas sholat. Ini bocah yang gini harus ditatar dulu itu. Karenanya pemahaman kita itu sebenarnya Islam sederhana. Islam didirikan ini syahadatnya selesai, sholatnya beres, zakat juga mau bayar, bukan zakat tahunan. Kalau hanya tahunan mah biasa itu 2,5 liter doang. Bagaimana dia bisa berinfak ketika gajian ada 2,5% untuk teman-teman kita yang ada di sana? Boleh jadi mereka yang duitnya banyak itu sinergitasnya bagaimana yang kaya itu berjuang dengan kekayaannya untuk Islam. Maulid dia sumbang 5 juta, semua makanan konsumsi ditanggung. Itulah hebatnya bermaulid ukhuwah. Baca Quran, makan bersama, dengerin marawis, dengerin rebana, baca salawat Nabi, dengerin mauidhah hasanah. Apa salahnya maulid? Saudara, boleh diskusi panjang terkait ini. Katanya ini sebenarnya nggak perlu diperdebatkan, ya, karena maulid bagian dari cinta kita pada baginda Rasulullah SAW. Dalam sebuah ayat disebut laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Surat Al-Ahzab surat ke-34 ke-33 ayatnya 21. Laqad kana, la ini lamnya itu udah takkid ditambah kode, udah sungguh-sungguh karena adanya di dalam Rasulillah, pribadinya Rasul itu uswatun hasanah, contoh yang baik bagi kita. Uswatun hasanah untuk siapa? Liman kana, untuk orang yang adanya kana siapa man yarjullaha, yang mengharapkan dia bertemu kepada Allah, wal yaumal akhir, dan ketemu nanti di hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan menyebut asma Allah dengan sebutan yang banyak. Karenanya saudara, ketika kita membuktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah, salah satu ciri Rasulullah adalah akhlaknya baik. Umat Islam Indonesia harus berakhlak baik. Gak ada gunanya itu ngaji banyak-banyak kalau akhlaknya masih bejat. Kita harus berubah, harus move on. Kemarin Muharram saya khutbah di sini, hijrah. Apa bukti hijrah lebih baik? Apa itu lebih baik? Tadinya pelit, sekarang nggak pelit. Kali kalau punya duit, bawaannya pengen ngebosin traktir temennya. Nah, itu ciri-ciri hijrah itu. Dia lebih baik. Jadi ada duit itu khud min amwalihim shadaqatan.
ambil tuh duit mereka yang banyak duit, sodakotan untuk sedekah. Maka Islam ngajari berbuat baik melalui sedekah. Mumpung belum mati, mobil nggak dibawa mati, istri cantik nggak dibawa, ya kan? Rumah-rumah tingkat dan sebagainya juga nggak ikut. Karenanya apa saudara? Sedekah. Yang kedua, amal soleh. Sebelum kita mati bawa sedekah dan amal soleh yang banyak. Itu yang terpenting saudara. Itu akhlak. Karena akhlak ngajarin kebaikan, maka disebut akhlakul karimah. Umat Islam harus berbuat baik. Peran akhlakul karimah dalam pemersatu bangsa apa? Ada orang yang rese, sering ngajak ribut, sering berantem, sering mukulin orang, hobinya jahatin orang melulu, itu akhlaknya dipertanyakan. Apakah Rasul ngajarin begitu? Dengan Yahudi Nasrani aja Rasul baik, orang Yahudi sakit, Rasul yang paling pertama menjenguk. Nah kalau kita jauh akhlak kita ini, katakanlah kita nggak 100% nyontoh akhlak Rasul, minimal berapa persen lah kita ambil. Omongannya baik, ucapannya baik, sedekahnya baik, dia nggak pelit. Nah makanya habis Jumat ini ada juga nanti yang punya rezeki. Wah kata Pak Kiai tadi saya pengen sedekah. Nah, sering lah traktir tuh satpam, traktir tuh OB, traktir orang-orang yang di bawah kita. Gaji kita 10-20 juta, yang gajinya 3 juta ya kita traktir, jangan dibalik. Yang gajinya rendah mentraktir gaji yang tinggi, nggak ada itu Islam. Tapi ada juga karena kebaikan yang gaji 3 juta juga ingin bersedekah. Gampang aja, kopi 3.000 rupiah di pinggir jalan, sedekah murah. Jadi sedekah nggak harus banyak, nggak harus sekian miliar, nggak juga. Sedekah sesuai dengan kemampuannya. Itulah akhlak. Saudara, akhlak juga Rasul mengajarkan persatuan dan kesatuan. Rasulullah nggak pernah bilang hajar, hancurkan, bakar, nggak ada. Buka kitab apa saja saudara, boleh berdiskusi. Tidak ada Rasul mengajarkan bakar, habisin, bunuh, nggak ada. Yang ada Rasulullah bilang irhamu man fil ardh, sayangi itu mereka. Kalau mau mengkritik bagus-bagus aja, kritik-kritik aja, kasih masukan. Ini sebenarnya yang terjadi di Indonesia ini ya pelajaran bagi semuanya, ya kan? Yang pemerintah harus berbenah diri, yang DPR juga harus belajar berbenah, mengevaluasi diri, mengkontrol omongannya. Yang rakyat, kita nggak perlu juga kita punya sifat hasad, hasud, dengki. Kanan kiri kitanya, tetangga kita beli mobil yang bagus, biarin aja. Mudah-mudahan saya bisa naik mobilnya. Kapan-kapan saya ditraktir, diajak. Tidak ada jiwa hasad, hasud, iri, habisi. Gak ada sih. Wala tufsidu fil ardh. Anda tanyakan, mana dalilnya Pak Ustaz? Wala tufsidu fil ardh. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Kenapa Ustaz? Innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbul mufsidin, tidak suka orang yang berbuat keonaran di muka bumi. Darah ini akhlak. Kalau mau kita ikut, tapi Rasul kan pernah perang, Kiai, pernah. Kalau diperangi Rasul maju tak gentar. Dulu pakai onta, pedang, ala kadar. Sekarang kan senjata luar biasa. Rasul kalau diperangi maju, itu harga diri umat Islam. Umat Islam juga dalam beberapa perangan ada yang kalah, ada yang menang, ada yang berdarah-darah juga sudah. Coba lihat itu ketika kita pergi haji atau umroh, ya kan? Pasti kita diajak sudah Gunung Uhud, diajak ke Madinah City Tour, Mekah City Tour dan lain sebagainya. Itu melihat sejarah Rasulullah. Saudara, kesimpulan akhir, Islam mengajarkan kebaikan. Jangan sekali-kali kita niat ingin zolim kepada orang. Jangan sekali-kali pulang dari Jumatan nih, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Sepatu sandal orang diambil yang cakep-cakep. Nggak ada juga ini. Jangan kita zolim, ngambil motor orang, mobil orang, nggak ada. Islam ngajarin. Kenapa? Rasulullah bilang, sekalipun kita nggak ada makanan, berpuasa. Karenanya saudara, ini teguran bagi mereka yang kaya, teguran mereka yang duitnya banyak. Bersedekahlah, ajalah mereka makan bersama. Itulah Rasulullah. Rasul senangnya makan bareng. Bagaimana menciptakan sebuah organisasi, kementerian, lembaga, PT, BUMN, di mana aja saudara. Sebenarnya peluang-peluang bersedekah itu sangat banyak. Maka Islam, saya lihat di Indonesia ada budaya ngopi bareng.
ngaji bareng, cakep itu. Ada nasi uduk, ada pete, ada jengkol, alhamdulillah. Ini khutbah saudara adalah menyampaikan hal-hal yang realitas saja yang terjadi di masyarakat kita. Mudah-mudahan kita menjadi contoh yang baik seperti Rasulullah. Saatnya tegas, maju, asyidda wal kufar, begitu Rasulullah. Waktunya tegas. Ruhama bainahum, tapi Rasul itu sangat mencintai, kasih sayang kepada sesama, tidak melihat agama. Itulah Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika. Gak apa-apa beda, agama beda, baik-baik kerja bakti, keberanian sosial, santunan, yatim piatu, khitan masal, bersama membangun bangsa sesuai kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Semoga manfaat dan Allah ridhai kita semua, diberikan keberkahan lahir batin, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi amarna bil ittihad wal intisab hablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa barik wa karim 'alaihi wa habibina syafi'ina qurrata wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'd fa ibadallah taqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa lamma Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi nafsi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bil qudsi wa qala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ma'aisyal islam wal muslimin khususan al muslimin fi biladina hada Indonesia. Ij'al biladana hada mutmainah sakinah wa mawaddah wa rahmah wa salamah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma sallim biladina hada istiqlalan Indonesia. Allahumma ansur al-mujahidin fi Palestin wa masjidil aqsa wa dairatul mu'minin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru 'adlan yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.